Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Selamat pagi, Amang, Inang, Abang, Kakak, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Tahun Baru 2026. Semoga kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Pagi ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk tahun baru dan hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersukacita karena kami punya Tuhan yang baik seperti Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan bagi kita di awal tahun 2026, Kamis 1 Januari 2026, tertulis di kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 13 yang berbunyi demikian. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Tema renungan bagi kita di pagi hari ini adalah bersama Kristus, langkah kita tak akan terputus. Amang Inang, Natal telah kita rayakan, sebuah pengingat bahwa Sang Immanuel telah datang ke dunia. Suasana Natal masih sangat terasa di hati kita. Kita merayakan kedatangan Sang Juru Selamat yang menjadi bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini kita berada di masa transisi yang indah. Kita masih merasakan hangatnya kasih Natal, namun di saat yang sama kita mulai menatap fajar tahun baru 2026. Kini kita berada di ambang tahun 2026. Saat kita menatap kalender tahun 2026, pengalaman keberhasilan dan kegagalan di tahun lalu bisa jadi membuat situasi hati kita tak menentu. Mungkin tangan kita terasa lemah karena pernah merasakan kegagalan di tahun 2025. Bisa jadi perjalanan selama tahun 2025 telah menguras banyak energi walaupun di dalamnya terselip sukacita. Atau lutut kita goyah membayangkan tantangan ekonomi dan pergumulan hidup di tahun yang baru ini. Ada beban yang membuat tangan kita terasa lemah dan ada ketidakpastian yang membuat lutut kita goyah. Tahun 2026 ini juga mungkin datang dengan awan mendung. Bayang-bayang bencana alam di Sumatera dan Aceh serta beberapa tempat lainnya, serta berbagai macam persoalan dan tantangan hidup, sehingga secara manusiawi kita merasa lelah atau takut. Namun, firman Tuhan hari ini adalah sebuah instruksi aktif. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Mengapa kita diminta untuk menguatkan tangan dan lutut? Karena kita tidak sedang berjuang sendirian. Natal adalah bukti bahwa Tuhan bersedia turun ke dalam medan perjalanan manusia yang berat. Bayi Yesus di palungan adalah tanda bahwa Tuhan turun tangan langsung dalam sejarah manusia. Amang Inang, sementara itu ayat 13 dari Ibrani pasal 12 ini mengajak kita untuk meluruskan jalan. Mungkin saat kita lelah berjuang menghadapi hidup, ada yang tergoda mencari jalan pintas yang tidak jujur atau menjauh dari Tuhan. Memasuki tahun baru ini, Tuhan menginginkan kita berjalan di jalan yang lurus, jalan integritas dan ketaatan. Mengapa?
agar yang pincang, yang merupakan bagian hidup kita yang sedang terluka atau lemah, tidak semakin parah, tetapi justru mengalami kesembuhan. Kita perlu memeriksa kemana arah langkah kita. Seringkali hidup kita menjadi pincang dan penuh penderitaan karena kita memilih jalan yang bengkok, jalan kekhawatiran, dosa, atau menjauhi dari persekutuan. Tuhan berjanji bahwa jika kita mau meluruskan jalan, fokus pada kehendak Tuhan, maka area hidup kita yang sedang terluka akan menjadi sembuh. Amang Inang yang terkasih, ketika kita menyambut tahun 2026, kekuatan kita tidak tergantung pada situasi dunia yang berubah-ubah, melainkan pada kehadiran Kristus yang tetap. Kasih-Nya adalah energi yang memulihkan semangat kita untuk kembali bekerja, melayani, dan berjuang. Melalui nats Ibrani ini, Tuhan memberikan pesan kuat bagi kita yang sedang melangkah ke tahun baru ini. Penulis Ibrani mengingatkan kita untuk menguatkan tangan yang lemah. Tantangan ekonomi, kesehatan, atau hubungan dalam keluarga dengan sesama mungkin akan tetap ada. Namun, kekuatan kita berasal dari kehadiran Kristus yang memberi kekuatan baru setiap pagi. Firman Tuhan ini bukan sekedar motivasi yang kosong, melainkan sebuah instruksi iman yang didasarkan pada pertolongan-Nya. Melalui nats Ibrani ini, Tuhan memberikan pesan kuat bagi kita untuk melangkah di tahun 2026. Tahun ini adalah tahun untuk pemulihan. Tuhan tidak ingin kita membawa trauma atau kepahitan masa lalu ke tahun yang baru. Dengan pertolongan Tuhan, tangan yang lunglai akan mampu melayani kembali, dan lutut yang gemetar akan sanggup berdiri tegak menghadapi badai. Jangan biarkan rasa takut membuat langkah kita terhenti. Berlututlah dalam doa, agar kita bisa berdiri tegak menghadapi tantangan. Tahun 2026 bukan hanya soal mencapai target atau kesuksesan materi, tapi soal pemulihan. Tuhan ingin kita memasuki tahun yang baru dengan jiwa yang sehat. Ketika kita meluruskan fokus pada Kristus, maka kelemahan kita akan diubah menjadi kekuatan. Tahun 2026 ini bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan ladang berkat yang harus dihadapi dengan keberanian iman dan sukacita. Jangan biarkan tangan kita terkulai, karena tangan Tuhan yang perkasa siap memegang tangan kita. Kekuatan kita bersumber dari Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kepastian kita sekali lagi bukan terletak pada situasi dunia yang mungkin berubah, tetapi pada Kristus yang tidak pernah berubah. Melalui Ibrani 12 ayat 12-13 ini, Tuhan memanggil kita untuk tidak menyerah. Ia memanggil kita untuk menguatkan tangan yang lemah dan menegakkan lutut yang goyah. Meskipun kita sendiri kadang kerasa sedih atau gelisah, tetapi juga ayat ini berlaku untuk orang lain. Di tengah situasi pasca bencana atau krisis, jalan di depan kita mungkin tampak rusak, berlubang dan tidak jelas arahnya. Namun bersama Kristus, fokus kita bukan lagi pada besarnya lubang di jalan, melainkan pada setiap langkah kecil yang taat. Meneguhkan jalan bukan berarti memilih untuk tetap hidup benar, tetapi berbagi kasih juga, meski kita sendiri mungkin kekurangan. Tetap percaya pada janji Tuhan, meskipun situasi di sekitar kita, termasuk yang mengalami bencana dan belum sepenuhnya pulih. Tuhan tahu bahwa dalam perlombaan iman ini kita bisa letih, tetapi Dia tidak membiarkan kita berhenti di tengah jalan. Langkah tak akan terputus bukan berarti tidak ada rintangan, melainkan sebuah kepastian bahwa karena ada Kristus Sang Immanuel, jalan kita tidak akan terhenti di tengah jalan. Tangan yang lemah dikuatkan kembali karena kita memegang tangan yang berkuasa. Selamat menjalani tahun 2026 bersama Kristus, langkah kita tak akan pernah terputus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Allah Bapa yang murah hati, bersama-Mu kami siap melangkah di tahun 2026. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga kami dan juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang di tengah bencana dan tantangan hidup. Kami menyerahkan perjalanan hidup tahun baru ini ke dalam tangan-Mu. Kami membawa diri kami, keluarga kami, kerinduan kami, cita-cita kami dan seluruh kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa bersama-Mu setiap langkah kami akan terjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sai ramut di maru aku asa
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.